Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reiga Ripaldi. Saya mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang pencemaran nama baik di ruang cyber. Materi ini didapatkan atau saya pelajari setelah belajar dari mata kuliah Hukum Pidana Cyber. Baiklah, pada materi pencemaran nama baik di ruang cyber ini, saya ingin membahas antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Media sosial memungkinkan setiap orang menjadi penyebar informasi dalam hitungan detik. Namun, kemudahan tersebut juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan cyber. Salah satunya adalah pencemaran nama baik melalui media elektronik, contohnya media sosial, dan lain-lain. Di Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik menjadi salah satu delik yang paling sering menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, hukum harus melindungi kehormatan dan reputasi seseorang. Namun di sisi lain juga, negara juga wajib menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Video ini membahas konsep hukum pencemaran nama baik di ruang cyber, dasar pengaturannya, unsur-unsurnya, serta problematika penerapan dalam perspektif hukum pidana modern. Pada materi ini, saya ingin menjelaskan pencemaran nama baik di ruang cyber dalam beberapa bagian. Bagian pertama yaitu konsep pencemaran nama baik. Secara konseptual, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang dapat merendahkan martabatnya di mata masyarakat. Dalam hukum pidana klasik, perlindungan terhadap kehormatan individu merupakan bagian dari perlindungan hak pribadi. Ketika memasuki era digital, bentuk perbuatan tersebut mengalami transformasi. Jika dahulu penghinaan dilakukan secara lisan maupun tulisan konvensional, kini perbuatan yang sama dapat dilakukan melalui media elektronik yang memiliki jangkauan jauh lebih luas dan dampak yang lebih besar. Suatu unggahan yang dibuat dalam hitungan detik dapat disebarkan kepada ribuan bahkan jutaan pengguna internet. Kemudian bagian 2, yaitu dasar hukum di Indonesia. Pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia dapat ditemukan dalam 2 hukum. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kedua, ketentuan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE, beserta perubahan-perubahannya. Keberadaan pengaturan dalam 2 rezim hukum tersebut menunjukkan bahwa negara memandang perlindungan kehormatan sebagai kepentingan hukum yang sangat penting. Namun demikian, dalam praktiknya sering muncul pertanyaan mengenai batas antara penghinaan, kritik, keluhan konsumen, dan kebebasan berpendapat serta kepentingan publik. Bagian ketiga, unsur pidana pencemaran nama baik cyber. Untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, tidak cukup hanya melihat adanya unggahan atau komentar yang dianggap menyimpang atau menyinggung atau negatif dan sebagainya. Diperlukan pembuktian terhadap unsur-unsur pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Unsur tersebut meliputi adanya kesengajaan, adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, adanya penyebaran melalui media elektronik, dan adanya dampak terhadap reputasi korban. Dalam konteks hukum, khususnya hukum pidana modern, unsur-unsur tersebut harus dibuktikan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah. Artinya, tidak setiap komentar negatif otomatis dapat dipidana sebagai pencemaran nama baik. Bagian 4, problematika penegakan hukum. Problematika utama dalam penegakan hukum pencemaran nama baik
di ruang cyber terletak pada keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. Kelompok yang mendukung pengaturan ini berpendapat bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atau kehormatan dan nama baiknya. Sebaliknya, kelompok yang mengkritik ketentuan tersebut menilai bahwa pasal pencemaran nama baik berpotensi digunakan untuk membungkam kritik dan partisipasi publik. Dalam perspektif HAM, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi memang dimungkinkan, tetapi harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk melakukan penafsiran yang cermat agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik yang salah. Pendekatan hukum pidana modern juga menekankan bahwa pidana seharusnya menjadi upaya terakhir atau ultimatum remedium, bukan instrumen utama untuk menyelesaikan setiap konflik komunikasi di ruang digital. Bagian 5. Studi kasus hipotetis. Sebagai contoh, seorang konsumen menuliskan pengalaman buruknya terhadap suatu layanan dan menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya. Jika pernyataan tersebut disampaikan secara proporsional dan didukung fakta, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kritik atau keluhan yang dilindungi hukum. Sebaliknya, apabila seseorang menuduh pihak lain melakukan tindak pidana korupsi, penipuan, atau perselingkuhan tanpa bukti yang memadai, kemudian menyebarkannya melalui media sosial, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur pencemaran nama baik. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa konteks ini, niat, isi, pernyataan, serta bukti pendukung menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penilaian hukum. Penutup. Pencemaran nama baik di ruang cyber merupakan salah satu tantangan terbesar dalam hukum pidana modern. Negara memiliki kewajiban melindungi kehormatan individu, namun pada saat yang sama juga harus menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pada akhirnya, tujuan hukum bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan ruang digital yang sehat, bertanggung jawab, dan menghormati hak setiap orang. Di era digital, satu klik dapat menyebarkan informasi kepada jutaan orang. Karena itu, kebebasan berekspresi harus selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab hukum. Bagian tambahan: pencemaran nama baik dan teori kebebasan berekspresi. Untuk memahami perdebatan mengenai pencemaran nama baik di ruang cyber, kita perlu melihatnya dari perspektif teori kebebasan berekspresi. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam teori ini adalah John Stuart Mill melalui karyanya On Liberty. Mill berpendapat bahwa kebebasan berpendapat merupakan syarat utama bagi berkembangnya masyarakat demokratis. Menurutnya, suatu pendapat tidak boleh dibungkam hanya karena dianggap salah atau tidak disukai oleh mayoritas. Dalam teori yang dikenal sebagai Harm Principle, Mill menyatakan bahwa negaranya hanya dapat membatasi kebebasan seorang apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian nyata terhadap orang lain. Dalam konteks pencemaran nama baik, teori ini mengajarkan bahwa tidak semua ekspresi yang menyinggung perasaan seorang dapat dipidana. Pembatasan baru dapat dibenarkan apabila terdapat serangan terhadap kehormatan atau reputasi yang menimbulkan kerugian nyata bagi individu lain. Di sisi lain, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Dalam hukum HAM, khususnya hak asasi manusia modern, tiap orang memang berhak menyampaikan pendapat, tetapi juga memiliki kewajiban menghormati hak dan reputasi orang lain. Karena itu, hukum harus mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dengan penghinaan yang bertujuan merendahkan martabat orang lain. Jika kita lihat dari analisa akademik, pendukung kriminalisasi pencemaran nama baik berpendapat bahwa reputasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi negara.
dalam era digital. Suatu unggahan yang bersifat fitnah dapat tersebar luas dan sulit dihapus, sehingga kerugian yang dialami korban dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Sebaliknya, para pendukung kebebasan berekspresi berpendapat bahwa penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi di ruang publik harus dilakukan secara sangat hati-hati. Mereka khawatir ketentuan pencemaran nama baik digunakan untuk membatasi kritik terhadap pejabat publik, institusi, maupun pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Dalam perspektif ini, hukum pidana tidak boleh menjadi alat pembungkam kritik yang sah dalam masyarakat demokratis. Itu jika kita lihat dari analisa akademik. Jika kita lihat dari analisis kritis untuk